Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan video pembelajaran matematika. Untuk saat ini kita akan membahas di bab 3 tentang transformasi. Video pembelajaran ini termasuk pada pertemuan kedua. Materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah tentang translasi. Marilah kita simak sama-sama video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kalian siapkan catatan sebab nanti ada contoh soal yang harus kita kerjakan sama-sama. Supaya kita lebih paham, kemudian bisa mengerjakan tugas pembelajarannya dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model daring PowerPoint ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi translasi pada suatu benda dengan benar. Kedua, menjelaskan transformasi geometri translasi pada koordinat kartesius sampai benar. Perhatikan, menjelaskan translasi pada suatu benda. Apa yang dimaksud dengan translasi pada suatu benda tersebut? Perhatikan translasi berikut. Di sini ada gambar persegi 4. Kemudian gambar di atas di sini menunjukkan bangun, kita kasih nama bangun A, B, C, D. Ini ada titik A, B, kemudian C, kemudian D. Berikutnya, terletak pada bidang, kemudian digeser menurut arah garis peki dan panjang peki. Nah, ini ada arah garis peki dan panjang pekinya. Ini P, kemudian di sini Q. Nah, bangun ABCD digeser menurut arah peki dan panjang peki, sehingga di sini tampilan gambarnya seperti itu. Sehingga terbentuk di sini dari bangun ABCD digeser sehingga ada bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Di sini ya. A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Perpindahan seperti itu diwakili oleh ruas garis berarah peki, panjang peki menyatakan jarak, kemudian sedangkan arah panahnya menunjukkan arah perpindahan. Jadi gambar ABCD ini ABCD translasi sesuai dengan garis peki di sini sehingga ada bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Pada translasi tersebut diperoleh hubungan-hubungan berikut. Yang pertama, AB arah panah, A aksen, B aksen. Hal tersebut dibaca AB menempati A aksen, B aksen. Selanjutnya, maka di sini AB sama dengan A aksen, B aksen, dan AB sejajar A aksen, B aksen. Berikutnya, AD menempati A aksen, D aksen. Maka AD sama dengan A aksen, D aksen, dan AB sejajar A aksen, D aksen. Sehingga segi 4 ABCD menempati segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka segi 4 ABCD di sini kongruen dengan segi 4 A aksen, B aksen,
C aksen, D aksen. Artinya kongruen di sini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah ini ya, dari gambar yang tadi kita ada hubungan-hubungan antara sisi-sisinya pada bangun tersebut. Berikutnya, dari uraian di atas tadi diperoleh pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Nah, itulah pengertian translasi. Suatu translasi selain dapat diwakili oleh ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan komponen X dan Y. Penulisannya di sini penulisan dari atas ke bawah. X-nya ada di atas, Y-nya ada di bawah. Komponen pertama di sini X, komponen keduanya adalah Y. Dengan X di sini sebagai komponen mendatar atau horizontal dan Y-nya di sini sebagai komponen dari sisi tegak atau vertikal. Di mana dari kesimpulan tadi, jika X bernilai positif, maka ditranslasikan atau digeser ke arah kanan sepanjang garis horizontal. Jadi kalau X-nya bernilai positif, digesernya ke arah kanan. 2. Jika X bernilai negatif, maka digeser ke arah kiri sepanjang garis horizontal. 3. Jika Y-nya positif, maka digeser ke arah atas sepanjang garis vertikal. Kemudian, jika Y-nya bernilai negatif, maka digesernya ke arah bawah sepanjang garis vertikal. Jadi ingat ya, X-nya positif geser ke kanan, X-nya negatif ke kiri. Y-nya positif geser ke atas, kemudian kalau Y-nya negatif digeser ke bawah. Perhatikan gambar 1. Di sini ada ruas garis AB. Ruas garis AB mewakili translasi. Di sini AB, A, titik A sebagai titik awal. Dari A di sini bergeser ke arah kanan. Berapa satuan? Hitung. Ini ada 7 satuan. Kemudian dari sini kita bergerak 7 sini kita tulis di sini. Komponen pertama 7. Positif karena bergerak ke arah kanan. Selanjutnya dari sini ke titik B bergeraknya atau bergesernya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 satuan ke atas. Ya, maka 5-nya ditulis komponen kedua di sini. Artinya, translasi tersebut memindahkan titik pada bidang dengan tahapan. 7 ini adalah 7 satuan ke arah kanan atau bernilai positif. Dan sini 7 ke kanan. Kemudian 5-nya di sini artinya 5 satuan ke atas atau bernilai positif. Dari sini kita bergerak ke atas 5 satuan. Jadi 7 satuan ke arah kanan dan 5 satuan ke arah atas. Itu arti dari translasi komponen 7 dan 5. Di sini 7 dan 5 adalah komponen translasi dengan 7 sebagai komponen pertama dan 5-nya sebagai komponen kedua. Perhatikan untuk gambar kedua. Di sini ada ruas garis KL. Dari K ke L. KL di sini mewakili translasi berapa? Di sini titik pertamanya adalah di titik K. Dari titik K di sini bergerak, perhatikan gerakannya. Dari titik awal K bergerak ke arah kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3,
Berikutnya, dari gambar tadi, dari KL ditranslasikan dengan komponen 8 dan negatif 6 di sini, artinya 8 satuan ke arah kanan dan 6-nya satuan ke arah kiri. Ya. 8 dan negatif 6 adalah komponen translasi dengan 8 sebagai komponen pertama, kemudian negatif 6-nya sebagai komponen kedua. Dari uraian di atas, diperoleh bahwa menentukan komponen suatu translasi harus dimulai dari titik awal, kemudian dilakukan pergeseran mendatar atau horizontal. Dilanjutkan dengan pergeseran tegak atau vertikal. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Translasi komponen A dan B memindahkan titik dengan aturan sebagai berikut. Perhatikan. Nomor 1. A satuan mendatar ke kanan jika A positif. Dan A satuan ke kiri, maka jika A-nya adalah negatif. Selanjutnya, untuk komponen kedua yang B ini, B satuan tegak ke atas, nah jika B-nya positif. Kemudian, jika B-nya satuan ke bawah, maka B-nya adalah negatif. Itulah kesimpulan dari translasi komponen dari A, B. Berikutnya, menjelaskan transformasi geometri pada translasi Kartesius. Bagaimana cara kalian menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat Kartesius? Untuk menentukan bentuk umum koordinat bayangan hasil translasi pada bidang koordinat, perhatikan kegiatan berikut. Segi 4 ABCD di sini memiliki titik sudut di titik A koordinat 1, 3 dan titik B koordinatnya 3, 2 dan titik C adalah titik koordinatnya 5, negatif 1, kemudian untuk titik D-nya 2,0. Silakan kalian boleh digambar di bidang koordinat titik-titik koordinat tersebut. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD tersebut. Marilah kita sama-sama uraikan alternatif penyelesaiannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang koordinat. Di sini ada titik A 1,3. Di mana letak titik A 1,3? Di sini ya, 1, ini 3. Kasih titik A. Kemudian kedua titik B 4,2. Berarti 4,2 di sini. Kasih titik B. Berikutnya C-nya adalah 5, negatif 1. 5, negatif 1 berarti di sini. Kasih titik C. Kemudian D-nya adalah 20. 20. Titik D. Kemudian tarik garis dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, kemudian dari D ke A. Sehingga terbentuk seperti ini. Segi 4 ABCD ya. Kemudian di sini ada translasi 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Maka masing-masing titik kita geserkan. Titik A kita geser 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Maka di sini letaknya titiknya. Kemudian tarik garis dari A ke titik ini. Maka ini disebut titik A aksen. Berikutnya dari titik B, sama translasinya bergerak 4 ke kiri.
Di sini A aksen itu memperoleh koordinat adalah negatif 3,1 ya. 3,1. Berikutnya untuk titik B, translasinya sama, 4 ke kiri, 2 ke bawah. Di sini titiknya. Tarik garis dari B ke titik tersebut. Kita kasih nama B aksen. B aksen ini adalah titik koordinatnya adalah 0,0. Berikutnya, untuk titik C sama, 4 ke kiri, 2 ke bawah. Di sini titiknya. Kemudian tarik garis dari C ke D. Kita kasih nama C aksen. Koordinat dari C aksen adalah di sini 1, negatif 3. Satu lagi titik D. Sama. Gerakannya 4 ke kiri, 2 ke bawah. Maka di sini titiknya. Tarik garis dari D ke sini. Maka ini kasih nama D aksen. Koordinat D aksen di sini adalah negatif 2 dengan negatif 2. Kemudian setelah itu kita tarik bangun dari A aksen ke B aksen yang garis merah. Kemudian dari B aksen ke C aksen. Dari C aksen ke D aksen. Kemudian dari D aksen ke A aksen. Sehingga inilah hasil gambar dari hasil translasi 4 ke kiri, 2 ke bawah. Bangun A, B, C, D. Jadi ada bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dari gambar translasi tersebut, komponen negatif 4 dan negatif 2 pada bidang koordinat diperoleh. Di sini ada tabel ya, supaya lebih jelas lagi. Ada titik koordinat A yang tadi adalah 1,3. Translasinya kan 4 ke kiri, 2 ke bawah. Sini negatif 4 dan negatif 2. Titik koordinat bayangannya di sini tadi adalah negatif 3,1. Selain dengan menggunakan gambar, bisa juga diperoleh dengan cara penghitungan. Jadi, yang A 1,3 ini ditambah dengan translasi komponen negatif 4 dan negatif 2, maka di sini hasilnya adalah caranya 1 ditambah dengan negatif 4, kemudian 3 ditambahkan dengan negatif 2. Sehingga di sini akan diperoleh titik koordinat A aksennya adalah negatif 3,1. Itu ya, cara memperoleh penghitungan titik koordinat bayangannya. Untuk yang nomor 2, yang titik B, kita coba. Titik koordinatnya adalah 4,2. Ditranslasi di sini komponen negatif 4 dan negatif 2. Tadi pada gambar diperoleh titik B aksennya 0,0. Dari mana ini? Nah, bisa dicari dengan cara titik 4 koordinat 4,2 ditambah dengan translasi yang tadi. Maka hasilnya caranya adalah 4 titik pertama ini ditambahkan dengan komponen yang pertama, berarti 4 ditambah negatif 4, dan 2-nya ditambah dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah 4 ditambah negatif 4, 0. Ya, kemudian 2 ditambah negatif 2 juga, 0. Sehingga memperoleh titik koordinatnya adalah 0,0. Untuk titik C, kita lanjut. Koordinat 5, negatif 1 ditranslasi dengan komponen negatif 4, negatif 2. Tadi pada gambar diperoleh koordinatnya adalah C aksennya 1, negatif 3. Itu bisa dihitung dan diperoleh dengan cara titik koordinat 5, negatif 1 ditambah translasinya komponen negatif 4, negatif 2. Sehingga 5 ditambah negatif 4. Kemudian negatif 1-nya ditambah negatif 2. Masing-masing kita operasikan 5 ditambah negatif 1 adalah 1, negatif 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 3. Sehingga titik koordinatnya 1, negatif 3. Berikutnya untuk titik D, koordinat 2,0
ditranslasi pada komponen negatif 4, negatif 2, maka tadi pada gambar diperoleh titik D aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Caranya sama seperti yang di atas. Jadi koordinat 2,0 ditambah dengan translasinya, kemudian masing-masing dijumlahkan. Ini ya. Jadi 2 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 2, dan 0-nya ditambah negatif 2, negatif 2. Maka koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, sekarang kita lanjut ya. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa bayangan titik koordinat A, koordinat X, Y oleh transaksi komponen A dan B adalah bisa dihitung dengan cara yang tadi disimpulkan A komponen X, Y ditambah dengan transaksi komponen A dan B, maka di sini diperoleh A aksennya, artinya X ditambah dengan A, kemudian yang Y-nya ditambah dengan B. Itu ya, harap diingat. Berikutnya, contoh soal 1. Supaya lebih paham, kalian siapkan catatan. Tentukan bayangan titik P, koordinatnya negatif 5,2. Oleh translasi komponen 7 dan negatif 3. Sekarang, coba kita kerjakan sama-sama. Alternatif penyelesaiannya. Untuk titik P, koordinat negatif 5,2 oleh translasi komponen 7 dan negatif 3 adalah caranya negatif 5,2 ditambah dengan translasinya 7 dan negatif 3, maka diperoleh di sini titik P aksen. Diperoleh dengan cara negatif 5-nya ditambah 7, kemudian 2-nya ditambah dengan negatif 3. Sehingga di sini kita hitung. Negatif 5 tambah 7, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk 2 ditambah negatif 1 adalah negatif 1. Maka di sini diperoleh titik koordinatnya adalah untuk P aksen adalah 2, negatif 1. Bagaimana? Bisa kan? Selanjutnya, di sini bisa disimpulkan, jadi bayangan titik P pada translasi komponen 7 dan negatif 3 adalah P aksennya koordinatnya 2, negatif 1. Selanjutnya kita contoh soal 2 ya. Perhatikan, pada translasi komponen 9 dan B, titik K 4A, di sini 5B dipetakan ke titik K aksen, koordinatnya 21, di sini 8 kurang 2B. Tentukan nilai A dan B. Ya, soal ini lebih kompleks ya. Perhatikan alternatif penyelesaiannya. K di sini koordinatnya adalah 4A, 5B. Ditranslasi dengan komponen pertama 9, komponen keduanya B. Caranya sama seperti tadi. Koordinat 4A, 5B ditambah dengan translasi 9 dan B. Kemudian caranya sama. 4A kita tambah dengan 9, kemudian berikutnya 5B ditambah dengan B. Di sini K aksen di soal sudah diketahui. Nilainya adalah 21, di sini 8 kurang 2B. Kita cari berapa nilai A dan berapa kita nilai B. Berarti di sini ada nilai persamaan. Cari berapa nilai A-nya, di sini caranya. Maka 4A ditambah 9 yang ini sama dengan 21.
Ya. Berapa A-nya di sini? 4A berarti sama dengan 21 dikurang 9. Ini ya. Kemudian 21 dikurang 9 berapa? Hasilnya di sini maka A adalah 21 kurang 9 adalah 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 nilainya adalah 3. Ini baru diketahui nilai A. Sekarang kita cari untuk yang B-nya. Perhatikan di sini. 5B ditambah B, artinya 5B ditambah 1B. Maka nilainya adalah 6B. Sama dengan di sini nilainya 8 dikurang 2B. Di sini ada yang sejenis, 6B dengan 2B kita kumpulkan. Jadi 6B ditambah dengan 2B sama dengan 8. Operasikan 6B tambah 2B adalah jadi 8B sama dengan 8. Sehingga nilai B artinya 8 dibagi 8 adalah 1. Sudah selesai di sini. Nilai A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 1. Ya. Itu contoh soal yang 2. Berikutnya, kita pindah ke contoh soal 3. Pada suatu translasi titik A, koordinat 8,4 dipetakan ke titik A aksen, koordinatnya 0, negatif 2. Nyatakan translasi tersebut dengan pasangan bilangan. Sekarang, caranya titik A 8,4 ditranslasi, kita belum tahu translasinya berapa, kita ambil variabel A dan B. Komponen pertamanya kita ganti dengan A, komponen keduanya kita tulis dengan B. Maka diperoleh di sini titik koordinat 8,4 ditambah dengan translasi AB, artinya dia akan diperoleh A aksen, artinya 8 ditambah A, kemudian 4 ditambah B. Ini nilainya sama dengan pada soal ditulis 0, negatif 2. Sekarang kita tentukan berapa nilai A-nya. Sama seperti soal yang nomor 2. Buat persamaan. 8 tambah A nilainya sama dengan 0. Titik pertama kan ini juga titik pertama. 8A, maka di sini 8A sama dengan 0. Maka nilai A adalah sama dengan 0 dikurang negatif 8. Maka A-nya adalah sama dengan negatif 8. Sekarang kita cari yang titik kedua di sini. 4 tambah B, ini juga titik keduanya negatif 2. Buat persamaan. 4 tambah B sama dengan negatif 2. Maka di sini kumpulkan yang sini konstanta dengan konstantanya dikumpulkan. Nilai variabel B-nya artinya negatif 2 dikurang 4. Maka nilai B sama dengan negatif 2 kurang 4 adalah negatif 6. Sehingga diperoleh nilai A-nya di sini negatif 8 dan B-nya adalah negatif. Jadi caranya sama seperti tadi cara menghitungnya ya. Menentukan nilai A dan B-nya dengan cara penggunaan penghitungan menggunakan nilai persamaan. Di sini diperoleh nilai A-nya negatif 8 dan B-nya adalah negatif 6. Coba simak kalian dengan baik. Dari mana negatif 8, dari mana negatif 6. Negatif 8 di sini sebagai komponen pertama, kita tulis di sini. Kemudian untuk komponen keduanya B di sini adalah negatif 6. Tulis di sini. Jadi translasinya kita tulis negatif 8 dan negatif 6. Untuk lebih memahami materi dan contoh
soal translasi yang kita pelajari. Silahkan kalian pelajari kembali bahan ajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian coba kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.